Terkadang ada orang yang memasukinya namun beliau tidak sadar bahwa itu sebuah alam kegaiban yang ada di dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Siddiq. Baik saudara-saudaraku sekalian, saya doakan bagi yang sedang menonton video ini maupun bagi yang tidak sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit sebuah pemahaman atau sebuah edukasi spiritual, di mana ada seseorang yang bertanya di WhatsApp saya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Seseorang tersebut yang tidak bisa saya sebutkan namanya, beliau bercerita kepada saya di mana beliau pada saat sedang bermeditasi atau pada saat sedang mengamalkan sesuatu, baik itu sebuah wirid, asma, ataupun sebuah ajian, ataupun yang lain-lain, beliau pernah mengalami sebuah sensasi yang menurut beliau itu adalah pertama kali, di mana sensasi tersebut, kata seseorang tersebut, di dalam meditasi tersebut beliau mengalami sebuah keheningan yang sangat sunyi sekali, yang di dalam alam keheningan tersebut beliau tidak dapat mendengar apapun itu. Namun sebenarnya beliau masih sangat sadar, beliau masih dapat mendengar suara-suara ataupun masih sadar bahwa keluarnya nafas serta masuknya nafas itu masih beliau rasakan. Namun beliau seperti seseorang yang tertidur atau istilahnya seperti orang yang koma, seperti itu. Beliau merasakan masih hidup, masih bisa merasakan keluar nafas, namun beliau tidak sadar seperti seseorang yang sedang tidur. Baik, di video kali ini akan saya jawab, karena untuk menjelaskan hal tersebut jika diketik menggunakan WhatsApp itu akan sangat panjang sekali. Maka untuk itu saya buatkan videonya agar lebih jelas dan agar dapat dipahami oleh semua orang, tentunya bagi yang sedang menonton video ini. Ini adalah sebuah pemahaman saya ya, mungkin bisa salah, bisa juga benar. Namun ini adalah berbagai keterangan atau dari berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena saya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut, di mana saat saya sedang bermeditasi ataupun melakukan sebuah wirid-wirid tertentu, maka saya akan mengalami sebuah kekosongan seperti itu, alam kegelapan. Namun kita masih dapat merasakan keluar masuknya nafas seperti itu. Namun kita seperti seseorang yang tertidur. Menurut pengalaman saya sendiri, di mana dulu saya juga mungkin sampai sekarang saya juga masih sering merasakan hal tersebut. Di mana pada saat saya bermeditasi, pada saat saya melakukan wirid, baik itu di rumah, baik itu di alam terbuka, baik itu di pemakaman atau di tempat-tempat tertentu yang sakral seperti itu, maka saya akan mengalami sebuah ketidaksadaran seperti itu. Namun saya masih dapat merasakan keluar masuknya nafas, dan juga saya masih dapat merasakan ada kehidupan di alam sekitar. Jadi intinya kita tidak benar-benar hilang ataupun kita tidak benar-benar tidak sadar seperti itu. Kita masih sangat sadar. Namun kita seperti terasa seseorang yang tertidur seperti itu, gelap, sunyi, terang, dimana pada saat kita bermeditasi tersebut kita berasa seperti di dua alam seperti itu. Di sisi lain kita seperti seseorang yang tertidur, tidak sadar apapun sama sekali, yang ada hanyalah kekosongan serta kegelapan. Namun di sisi lain kita masih dapat merasakan suara-suara di sekitar kita, baik itu suara tarikan nafas, keluarnya nafas, dan lain-lain. Jadi menurut beberapa sumber yang saya ketahui, sebenarnya kita pada saat bermeditasi namun kita tidak sadar seperti itu, sebenarnya kita adalah sudah memasuki sebuah alam, yaitu alam kekosongan.
Dimana kalau masyarakat Jawa atau ilmu kejawen itu menyebutnya dengan sebuah alam suwung. Alam suwung itu artinya adalah sebuah alam kekosongan seperti itu. Dimana di alam tersebut sebetulnya kita adalah memasuki alam kegaiban yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jika kita ingin mencari sebuah hal-hal goib atau kita ingin mencari sebuah alam goib, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh sampai ke alam goib yang sebenarnya seperti itu. Karena di dalam diri kita sendiri itu sudah mempunyai alam kegoiban. Di mana alam kegoiban tersebut jarang sekali orang yang menyadarinya dan jarang sekali orang yang dapat memasukinya. Terkadang ada orang yang memasukinya namun beliau tidak sadar bahwa itu sebuah alam kegoiban yang ada di dalam diri kita sendiri. Jika di ilmu modern itu menyebutnya dengan alam bawah sadar seperti itulah. Namun di dalam ilmu kejawen itu namanya adalah alam suwung. Artinya adalah sebuah alam kekosongan. Di mana di alam tersebut kita tidak dapat merasakan apa-apa, namun kita dapat merasakan apa-apa. Sulit sekali untuk dijelaskan apabila saudara-saudara sekalian tidak mengalaminya seperti itu. Namun bagi yang sudah mengalami ataupun sering mengalami akan sangat paham sekali di mana alam tersebut, alam suwung tersebut, kita masih dapat mendengar apapun itu di kehidupan nyata. Namun di sisi lain juga kita tidak dapat mendengarkan apa-apa di alam nyata seperti itu. Jadi 50-50 lah seperti itu. Sensasinya ya kita akan mengalami sebuah seperti seseorang yang tertidur seperti itu. Namun pada hakikatnya kita adalah terjaga. Nah, itulah namanya alam suwung atau alam kekosongan, dimana apabila kita sering bermeditasi, apabila kita sering masuk ke alam suwung tersebut, maka raga kita atau fisik kita akan mengalami sebuah keajaiban ataupun akan mengalami sebuah hal-hal gaib tertentu. Contohnya apabila seseorang yang sering memasuki alam suwung, maka beliau akan sangat peka sekali. Dan juga indera keenam ataupun indera-indera yang lain itu akan otomatis aktif, namun secara perlahan tentunya. Dan juga seseorang yang sering berlatih ke alam suwung tersebut, beliau akan lebih tenang bawaannya dan juga tidak mudah emosi, dan juga akan sangat mudah sekali untuk berkonsentrasi. Itulah manfaat-manfaat dari apabila kita sering mengolah masuk ke alam suwung tersebut. Dan juga masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang sebetulnya tidak bisa saya jabarkan seperti itu, karena sangat banyak sekali manfaat-manfaat dari apabila kita menggali kegoiban yang ada di dalam diri kita sendiri ataupun ke alam suwung tersebut. Rajin-rajinlah berlatih bagi yang sudah pernah merasakan, karena Anda akan menemukan keajaiban tersendiri, karena di setiap orang akan berbeda-beda sekali baik pengalaman maupun manfaat-manfaatnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya memohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.